Oke, baik, selamat siang. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Alvin Julian Christian. Saya dari batch 13. Saya akan memaparkan hasil tugas 2 dari mata kuliah K3L diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, STMM IPU. Baik, eh, mungkin singkat saja akan saya share. Baik, di sini saya mengambil studi tentang kecelakaan beruntun truk di PT IWIP Maluku Utara, di mana kejadian tersebut mengakibatkan 11 orang terluka pada bulan April tahun 2022. Berdasarkan description case, di mana kecelakaan beruntun truk di PT IWIP ini sendiri memiliki tipe truk kategori dump truck dengan tipe segmen. Kemudian case tersebut eh, berakibat fatal pada eh, truk di nomor lambung 493 yang dikendarai atau dioperatori oleh Sulfani Alfaini. Kemudian truk tersebut eh, memiliki muatan yaitu berupa muatan ore nikel. Pada saat itu juga diduga mengalami remblong dan juga menabrak dua truk lainnya. Berdasarkan deskripsi yang saya dapat dari eh, regional Kompas, di mana kecelakaan tersebut terjadi pada 7 pagi WIT, di mana insiden ini bermuka saat sebuah mobil dump truck PT IWIP bernomor unit 493 melaju kencang di lokasi tambang. Terkait kronologis tersebut, eh, belum diketahui berdasarkan eh, informasi dari karyawan setempat, di mana beberapa saksi juga mengungkapkan bahwa insiden tersebut melibatkan dump truck milik kontraktor dengan nomor unit 386. Penelusuran media ini sendiri terungkap bahwa korban dalam kecelakaan ini berjumlah 11 orang, di mana terdiri dari 7 karyawan asing dan juga 4 warga negara Indonesia. Berdasarkan analisa initiating case, di mana dalam kecelakaan beruntun ini eh, penyebab awal yang diidentifikasi adalah kegagalan sistem rem pada salah satu dump truck yang melaju dari jalan posisi menurun, di mana truk tersebut dengan nomor lambung 493 tidak dapat dikendalikan sehingga menabrak kendaraan lain di persimpangan jalan dekat fasilitas smelter perusahaan. Akibatnya terjadi tabrakan dengan beberapa kendaraan lain yang menyebabkan sejumlah korban luka, baik pekerja lokal maupun asing. Kemudian faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini yaitu mencakup pengelolaan resiko operasional, pemeliharaan alat berat, dan penilaian kondisi jalan di area tambang, serta yang paling penting yaitu adalah penerapan SMK 3 di perusahaan tambangan seperti PT IWIP tersebut yang memiliki peran penting untuk mencegah insiden serupa melalui audit keselamatan rutin dan pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan kesimpulan atau conclusion yang dapat diambil yaitu berdasarkan 3 item, di mana kondisi abnormal dan deviasi, yaitu pada poin kegagalan pemeliharaan rem, kondisi jalan yang tidak optimal, dan juga kurangnya kontrol operasional. Kemudian pada item insiden sendiri, yaitu adalah kegagalan rem sebelum tabrakan terjadi. Kemudian pada poin kecelakaan, yaitu tabrakan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan lain, di mana mengakibatkan luka-luka pada pekerja dan kerugian material. Kemudian langkah mitigasi seperti inspeksi rutin kendaraan, pembatasan kecepatan di jalan tambang, kemudian serta penyediaan fasilitas darurat seperti escape lane dapat membantu mencegah insiden serupa di masa yang akan mendatang. Kemudian berikut berdasarkan daftar nama-nama korban yang 11 korban yang mengalami luka-luka.
Berdasarkan analisa preventif skenario, di sini saya sendiri membagi menjadi 5 aspek utama, di mana aspek tersebut yaitu berdasarkan aspek perawatan dan inspeksi kendaraan secara berkala. Eh, Pada poin ini perlu dilakukan inspeksi rutin sistem rem dan juga kendaraan berat lain, di mana harus dipastikan semua kendaraan, terutama yang beroperasi di area tambang, yaitu menjalani pemeriksaan rem, sistem kemudi, dan komponen lainnya. Serta perlu didokumentasi inspeksi harus lengkap, dan juga audit teknis harus dilakukan untuk memastikan kendaraan aman dioperasikan. Kemudian pada penerapan program preventive maintenance difungsikan untuk digunakan jadwal pemeliharaan prediktif berdasarkan jam kerja kendaraan atau jarak tempuh. Kemudian perlu juga dilibatkan teknisi terlatih dalam pengecekan kendaraan berat. Kemudian pada aspek poin 2, di mana manajemen lalu lintas di area tambang, yaitu perlu adanya pembatasan kecepatan, di mana poin tersebut harus menjelaskan terkait dengan tetap batas kecepatan yang ketat di jalan tambang, terutama di area menurun atau persimpangan yang rawan kecelakaan. Kemudian perlu adanya juga pasang rambu-rambu peringatan dan juga tanda pembatas kecepatan. Kemudian eh, pada pengaturan lalu lintas dan juga zona aman, perlu juga didesain ulang lokasi jalan tambang ini dengan mempertimbangkan jalur terpisah untuk kendaraan berat dan juga kendaraan penumpang. Kemudian perlu juga ditambah escape frame atau jalur pelarian di area menurun untuk kendaraan yang hilang kendali. Kemudian pada aspek poin 3, yaitu adalah pelatihan dan kesadaran pekerja, di mana pelatihan tersebut bertujuan untuk operator kendaraan, di mana pelatihan ini perlu dan juga sangat bermanfaat untuk pelatihan bagi operator yang sifatnya intensif kepada operator kendaraan berat tentang prosedur keselamatan, termasuk mengemudi di kondisi menurun dan juga cara menangani rem yang gagal. Kemudian pada aspek poin 4 ini, yaitu pada audit dan pengawasan, di mana bertujuan untuk audit keselamatan bersifat berkala, di mana secara aspek ini harus dilakukan audit SMK 3 secara rutin untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan tambang dan juga kendaraan. Kemudian aspek terpenting yaitu pada poin 5 adalah manajemen risiko proaktif, di mana identifikasi dan analisa risiko operasional ini harus menerapkan metode seperti HIRA-DC, di mana HIRA-DC itu yang seperti kita ketahui yaitu adalah Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control, di mana untuk mematakan risiko terkait kendaraan berat di area tambang tersebut. Kemudian pada uh, analisa mitigasi skenario, di sini saya juga membagi menjadi 5 aspek utama, di mana poin pertama itu adalah penanganan pasca kecelakaan, bertujuan untuk mengevakuasi korban, di mana perlu segera lakukan evakuasi korban dari lokasi kecelakaan dengan melibatkan tim medis yang siaga di lokasi kerja. Kemudian isolasi area kecelakaan, bertujuan untuk mengamankan lokasi untuk mencegah risiko tambahan kemungkinan terjadi seperti potensi kecelakaan berulang akibat kendaraan lain yang melintas. Kemudian pada aspek investigasi kecelakaan, di mana di sini menjadi 2 poin penting, yaitu adalah pembentukan tim investigasi internal dan juga pengumpulan bukti, di mana item-item tersebut harus melibatkan ahli keselamatan kerja, teknisi kendaraan berat, dan juga manajemen untuk menyelidiki penyebab utama atau root cause analysis. Kemudian rekam data operasional kendaraan jika tersedia, seperti kecepatan saat kejadian dan riwayat pemeliharaan. Kemudian perlu juga diwawancari saksi, termasuk operator kendaraan dan juga pengawas lapangan. Kemudian pada aspek poin ketiga itu adalah koreksi langsung pada kendaraan operasional, di mana bertujuan untuk menginspeksi semua kendaraan, yaitu segera harus dilakukan inspeksi terhadap seluruh kendaraan berat untuk memastikan tidak ada masalah teknis yang serupa.
Kemudian pada aspek revisi dan juga penegakan SOP bersifat audit keselamatan berkala, di mana item tersebut harus lebih rinci terkait pengoperasian kendaraan di area jalan menurun, kemudian ditetapkan juga batasan kecepatan wajib di area rawan kecelakaan. Kemudian pada poin 5 itu adalah manajemen psikososial dan juga hukum, di mana bertujuan untuk dukungan kepada korban yang mengalami kecelakaan tersebut, kemudian bersifat harus disediakan bantuan medis lanjutan bagi korban cedera, lalu diberikan dukungan psikologis kepada pekerja yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kemudian berdasarkan aspek inventory analysis, di mana saya membagi 3 aspek poin utama dari analisa tersebut. Dari kegagalan rem inisiasi ini, kemudian terjadi yaitu peristiwa, di mana peristiwa tersebut yaitu adalah operator mengontrol rem, kemudian ada jalur pelarian tersedia, kemudian jalur bebas kendaraan lain. Di mana berdasarkan aspek inventory analysis ini, dikatakan iya jika kecelakaan dihindari, kendaraan diarahkan ke jalur aman dan juga hanya kendaraan bersangkutan. Dan jika dikatakan tidak, yaitu adalah kendaraan melaju tanpa kendali, meluncur di jalur utama, dan juga tabrakan beruntun terjadi. Berdasarkan kesimpulan dari inventory analysis ini, metode ETA ini membantu memvisualisasikan alur kejadian dan mengidentifikasi titik kritis yang membutuhkan kontrol tambahan, di mana di dalam kasus ini, kontrol krisis ini yaitu adalah pemeliharaan rem dan juga penyediaan escape rem. Kemudian poin mitigasi utama yaitu adalah pelatihan operator, audit pemeliharaan kendaraan, dan juga desain ulang infrastruktur area tambang itu sendiri. Kemudian berdasarkan analisa failure analysis, di mana identifikasi kegagalan ini yaitu berisikan poin-poin yaitu kegagalan teknis, kegagalan infrastruktur, kegagalan operasional, kemudian dari hasil identifikasi kegagalan dapat ditemukan analisis penyebab utama, di mana analisis penyebab utama ini berisikan seperti akar penyebab teknisnya seperti apa, kemudian akar penyebab organisasi, serta akar penyebab sistemik. Kemudian dari analisis penyebab utama, kemudian dapat ditemukan juga pada poin dampak kegagalan dan rekomendasi koreksi dan pencegahan, di mana pada aspek poin tersebut yaitu berisikan inspeksi dan pemeliharaan rutin, desain infrastruktur yang lebih aman, penerapan SMK 3 yang harus jauh lebih ketat. Kemudian pada step terakhir pada pengumpulan data awal, yaitu berisikan insiden, akibat, lingkungan, operasi. Berdasarkan kesimpulan dari failure analysis ini, yaitu adalah kegagalan rem pada truk di PT IWIP adalah hasil dari kombinasi kegagalan teknis, operasional, dan infrastruktur. Analisis ini juga menekankan pentingnya perawatan kendaraan, desain infrastruktur tambang yang aman, dan pengelolaan risiko operasional yang komprehensif untuk mencegah insiden serupa. Baik, mungkin sekian dari paparan saya. Terima kasih, selamat siang.